semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kembali lagi bersama kakak. Jadi tahu dong hari ini kita mau belajar apa? Iya, pinter. Kita sekarang pelajarannya PAI. Nah, sudah siap belum menerima pelajaran pada hari ini? Siap ya? Siap lah pasti. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar materi hari ini, kakak ingin sedikit flashback tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat gak kita bahas tentang apa? Pintar, tentang toharo. Apa sih pengertiannya toharo itu? Bersuci dari hadas dan najis. Pintar. Najis mugoladoh itu apa? Bagus, jadi najis mugoladoh adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya gimana? Ada yang masih ingat? Iya, jadi cara mensucikannya adalah dengan membasuh 7 kali basuhan dan salah satu basuhannya dicampur dengan tanah atau pasir. Beri aplaus dong buat kita semua. Yeay. Baik, memasuki materi kita hari ini tentang sholat berjamaah. Pasti nggak asing kan buat kalian sholat jamaah itu apa? Bahkan sudah mengerjakan hampir setiap hari ya? Masya Allah. Ya, jadi sholat jamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Nah, 1 orang jadi imam dan yang lainnya makmum. Nah, apa sih hukumnya sholat jamaah itu? Ada yang tahu nggak? Iya, jadi hukumnya sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Baik, setelah kita mengetahui pengertian sholat jamaah, hukumnya bagaimana, selanjutnya kita juga harus tahu apa-apa saja yang menjadi syarat sah sholat berjamaah. Nah, itu yang pertama, harus ada imam, pintar. Terus yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Terus yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis, satu tempat. Itu yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, itu tadi kan syarat sah sholat berjamaah yang terdiri dari imam. Nah, sekarang syarat untuk menjadi imam itu apa saja? Ada yang tahu nggak? Pertama apa? Yaitu imam harus mengetahui syarat dan rukun sholat. Terus syarat yang kedua, imam juga harus fasyih dalam membaca Al-Quran. Terus selanjutnya, imam berakal sehat, balik, terus berdiri posisi paling depan. Terus imam harus seorang laki-laki. Boleh seorang perempuan jadi seorang imam asalkan jamaahnya juga perempuan gitu. Terus selanjutnya tidak sedang bermakmum dengan orang lain. Nah, jadi itu tadi kan syarat menjadi imam. Kalau menjadi makmum apa aja syaratnya? Ada yang tahu nggak? Pinter. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Terus syarat yang kedua, makmum mengetahui gerakan imam. Terus yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Terus syarat yang keempat, posisinya ada di belakang imam. Terus selanjutnya, hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Maksudnya sesuai di sini ketika imamnya sholat duhur, makmumnya juga ikut niat sholat duhur gitu. Berbicara tentang makmum, pasti kalian pernah dengar kan istilah makmum masbuk itu apa? Pasti dong, pernah. Iya. Jadi apa sih pengertian dari makmum masbuk itu? Ada yang tahu nggak? Makmum yang ketinggalan gerakan sholat imam 1 rakaat bisa. Apalagi? Ya, jadi yang dimaksud makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Nah, kebalikannya dengan makmum muwafiq. Kalau makmum muwafiq itu adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jadi, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam itu barengan dengan imam. Nah, jadi gini, supaya lebih jelas lah kakak kasih contoh. Contoh yang pertama, jadi misal pada saat
makmum datang untuk berjamaah sholat duhur misalnya. Nah, ketika itu posisi imam sudah iktidal atau sujud. Jadi apa yang dilakukan makmum? Iya, pintar. Jadi yang dilakukan makmum adalah langsung aja niat, habis itu takbiratul ihram, langsung iktidal atau sujud mengikuti imam. Nah, kemudian pada saat imam menutup sholatnya dengan salam, makmum jangan ikut salam. Jadi makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rokaat yang tadi belum selesai gitu. Itu yang dinamakan makmum masbuk. Beda lagi dengan contoh yang kedua ini. Jadi misal contoh yang kedua ini adalah pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar misalnya. Nah, saat itu posisi imam sedang berdiri pada rokaat pertama. Nah, jadi langsung aja nih makmum berniat, kemudian takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun, ketika makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, imam ini ruku. Nah, jadi dalam keadaan ini makmum juga harus ikutan ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Itu nggak apa-apa. Nah, jadi makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rokaat bersama imam. Nah, jadi ketika imam menutup sholat dengan salam, makmum juga ikutan salam. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai halangan sholat berjamaah. Jadi, faktor apa aja sih yang menyebabkan sholat jamaah itu dapat kita tinggalkan? Nah, yang pertama karena hujan yang sangat deras, sehingga kita susah untuk menuju ke tempat sholat berjamaah. Terus yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Itu juga boleh. Terus yang ketiga, sakit yang mengakibatkan kita susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Terus kemudian karena kita baru makan makanan yang baunya susah dihilangkan, misalnya ketika kita habis makan bawang, jengkol, atau petai. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab kenapa sholat jamaah itu bisa ditinggalkan, sehingga kita melakukan sholat sendirian atau munfarid. Oke, lanjut. Setelah kita tahu apa itu sholat jamaah, hukumnya bagaimana, syarat sahnya berjamaah bagaimana, syarat menjadi makmum bagaimana, syarat menjadi imam bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara sholat berjamaah. Jadi bagaimana sih tata caranya? Ada yang tahu? Iya, jadi yang pertama adalah sholat berjamaah itu diawali dengan azan dan iqomah. Tapi apabila kondisi tidak memungkinkan untuk azan, tidak apa-apa, jadi cuman iqomah saja. Terus kemudian tata cara yang kedua itu barisan sholat atau shaf di belakang imam itu diisi jamaah laki-laki dan jamaahnya perempuan paling belakang. Terus yang ketiga, dalam sholat berjamaah juga itu seorang imam membaca bacaan sholatnya ada yang jahar atau nyaring, ada pula yang sir atau pelan. Nah, bacaan apa saja sih yang dibaca nyaring? Yaitu takbiratul ihram, takbir intikal, dan salam. Terus bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama. Kemudian bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Terus tata cara selanjutnya yakni makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian selanjutnya setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri juga boleh. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan kita yang terakhir pada hari ini mengenai keutamaan sholat berjamaah. Jadi siapa yang tahu apa aja keutamaan sholat berjamaah itu? Ya, bagus. Jadi pahala sholat sendirian dibanding dengan sholat jamaah adalah 1:27 derajat. Sebagaimana sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi,
Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafsalu ala salatil fadli bisa wa isrina darajah, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain keutamaan yang kakak sebutkan tadi, juga ada banyak keutamaan sholat jamaah yang lain. Apa saja, siapa yang tahu? Iya, bagus. Jadi dengan kita sholat berjamaah bisa menjalin silaturahmi antar sesama dan juga mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Dengan sholat berjamaah juga bisa menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Sholat berjamaah juga mengajarkan kita agar taat kepada pimpinan. Dan juga dari sholat berjamaah kita bisa menahan diri dari sifat egois. Nah, mungkin itu saja pembahasan kakak pada kesempatan kali ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Beri aplaus dong buat temennya. Di simpulan kita pada pembelajaran hari ini mengenai sholat berjamaah, yakni sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih, yang secara bersama-sama terdiri dari imam dan makmum. Nah, hukum sholat berjamaah ini adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang dianjurkan. Sebagaimana pahala yang didapatkan sholat secara berjamaah daripada sholat sendirian, yaitu 1:27 derajat. Nah, mungkin itu saja pembahasan kakak pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian tetap belajar di rumah dan juga jaga kesehatan, jaga pola makannya, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup juga. Dan kalau bisa ya sama sholat-sholat yang sunnah juga dikerjakan. Ya, tetap semangat. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.